putaran dari Hajar Aswadnya lalu sa'i di bukit Safa Marwahnya hingga tahallul melepaskan ihramnya. Bermalam di Mina termasuk wajibnya untuk melontar jumrah ula wustanya, dan juga Aqabah di hari tasriknya ditutup dengan tawaf pada akhirnya. Haji itu ada 3 caranya, ifrad, qiran, dan juga tamattunya. Ifrad haji tanpa ibadah umrohnya, qiran ibadah haji berniat umrohnya. Tiba di Mekah menjalankan umrohnya lebih dulu dari ibadah hajinya. Itulah haji orang Indonesia, dahulukan umroh tamattu namanya. Doing like 95 on the interstate, looking for a dinner plate. I'm hungry, you call me, say you got something and it's all me. Can you hold me down for one night? Tentunya sebelum berhaji kita mempersiapkan sebelum keberangkatan. Pertama yaitu mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kedua yaitu mengikuti bimbingan manasik haji. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan dokumen seperti paspor, visa, dan perlengkapan untuk ihram. Mikot adalah niat dan berihram. Mikot dilakukan saat berada di tempat mikot dan sebelum memasuki tanah haram. Zulhaifah jika jamaah berasal dari Madinah. Juhfah jika jamaah berasal dari Syam. Yamaman jika jamaah berasal dari Yaman. Dan yang terakhir adalah Zahiroh jika jamaah berasal dari Irak. Seperti niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi perintahmu untuk berhaji. Amin. Wukuf di Arafah. Syarat wukuf di Arafah adalah berdiam diri di Arafah pada 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah adalah berdiam diri di Arafah pada tergelincirnya matahari zuhur hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Lalu ada sunnah wukuf di Arafah adalah membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak doa. Lalu fadilahnya itu adalah ini merupakan syarat wajib untuk haji. Jika tidak ada ini adalah maka haji tidak sah. Mabit di Musdalifah adalah bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah wukuf di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Syarat mabit di Musdalifah yaitu para jamaah haji berangkat dari Arafah setelah terbenam matahari yaitu pada malam 10 Zulhijjah. Dan para jamaah haji bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan melakukan sholat maghrib dan sholat isya dengan niat jamak takhir serta mengumpulkan batu untuk melempar jumroh. Jumroh Aqabah adalah kegiatan melempar atau melontarkan batuan-batuan kecil di sekitar tebing Aqabah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah bagian di mana para jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di posisi sebelah kiri. Tawaf ifadah dilakukan setelah melontarkan jumrah Aqabah dan tahallul pertama. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah selama 7 kali. Nah, dimulai dari Bukit Safa lalu ke Bukit Marwah selama 7 kali. Kemudian ada tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut untuk mengakhiri sebagian larangan dari ihram. Dan syaratnya jika untuk laki-laki diwajibkan mencukur habis, untuk perempuan cukup sebagian sedikit. Dan hal-hal yang diperbolehkan setelah tahallul: pertama, boleh berganti pakaian ke setelan biasa. Kedua, menggunakan wangi-wangian. Ketiga, boleh melakukan larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Melontar jumroh di hari tasrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah melontar 3 jumroh
jumroh ula, wusta, dan akobah masing-masing 7 batu di setiap hari. Dilakukan setelah tergelincir matahari waktu zuhur. Yang pertama, jumroh ula, melambangkan godaan pertama yang dihadapi Nabi Ibrahim saat setan mencoba menghentikannya menyembelih Ismail. Yang kedua, jumroh wusta, melambangkan godaan yang dialami Siti Hajar ketika setan berusaha membujuknya untuk mencegah suaminya melakukan perintah Allah. Yang ketiga, ada jumroh akobah, melambangkan godaan terakhir yang dihadapi Nabi Ismail di mana setan mencoba menggoda imannya. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang wajib dilakukan oleh jamaah haji sebagai penghormatan terakhir kepada Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah. Tata cara pelaksanaan sama seperti tawaf pada umumnya, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari garis sejajar Hajar Aswad dan diakhiri di tempat yang sama.